Komisi 3 DPR mengungkap bahwa hak-hak warga negara diperkuat melalui isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang baru. Komisi 3 menyebut pada KUHAP lama kekuasaan negara atau aparat penegak hukum terlalu kuat atau powerful. Hak-hak warga negara yang diperkuat melalui KUHAP baru ini antara lain melindungi warga negara dari penyiksaan dalam proses hukum, secara tegas menjamin hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Bahkan harus ada kamera pengawas untuk memperkecil ruang terjadinya penyiksaan dan intimidasi. Kemudian KUHAP baru juga mengatur mekanisme penahanan lebih subjektif dengan 8 poin syarat penahanan, termasuk terdakwa atau tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, berupaya melarikan diri hingga mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, KUHAP baru mengatur secara spesifik tentang bantuan hukum, hak penyandang disabilitas, hak lansia, hingga hak tersangka, serta memperkuat peran advokat. Selanjutnya memperkuat ruang lingkup pra-peradilan, seperti sah atau tidaknya upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, hingga penetapan tersangka. Terakhir, mekanisme keadilan restoratif dengan KUHAP baru ini bisa dipertemukan antara pelaku dengan korban sehingga memungkinkan perkara tidak berlanjut ke proses hukum. Sebelumnya, DPR telah resmi mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa siang. Undang-undang ini akan berlaku pada Januari 2026 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengklarifikasi adanya kabar bohong atau hoax di media sosial terkait peran polisi dalam Undang-Undang KUHAP yang baru. Habibur Rahman menegaskan kabar bohong itu tidak benar dan aturan soal penyadapan tak diatur KUHAP baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meluruskan isu penyadapan hingga penyitaan dalam RUU KUHAP. Habibur Rahman menyoroti hoaks seputar revisi KUHAP yang disahkan terkait peran polisi dalam KUHAP. Hoaks pertama yang beredar yakni polisi bisa diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik alat komunikasi digital tanpa batasan soal penyadapan sama sekali yang tertuang dalam pasal 1 ayat 34 dan pasal 124. Selanjutnya, hoaks yang kedua mengatakan polisi dapat membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive yang tertuang dalam pasal 132A. Lalu hoaks ketiga, polisi dapat mengambil HP, laptop, dan data elektronik yang disimpan dalam waktu lama, bahkan kalau Anda bukan tersangka yang tertuang dalam pasal 112A. Kemudian hoaks keempat, polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana yang tertuang dalam pasal 5. Terkait hal tersebut, Habibur Rahman menegaskan 4 kabar itu tidak benar adanya. Selain itu, Habibur Rahman juga menyatakan aturan soal penyadapan tidak diatur KUHAP baru, melainkan regulasi sendiri melalui undang-undang. Kemudian untuk pemblokiran dan jejak online harus mendapatkan izin hakim. Sedangkan terkait penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHAP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan
izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Pembaruan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana menjadi lebih berkeadilan dan dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi warga negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kian tercium. KPK terus dalami modus penjualan tanah negara dan pembengkakan anggaran. Setelah ramai diberitakan soal utang negara yang menumpuk akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, kini KPK tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek warisan Joko Widodo itu. Selain mencurigai adanya dugaan penggelembungan anggaran, KPK juga menduga ada korupsi pembelian lahan dalam proyek strategis nasional itu. Menurut KPK, modus yang dilakukan adalah membeli lahan negara yang dijual kembali ke negara. Nah, jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya. Bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut. Budi juga menjelaskan untuk melengkapi penyelidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak. Tim juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya, sehingga nanti bisa saling mendukung dan melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini. Setelah 2 tahun melaju kencang, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ternyata menyimpan banyak masalah. KPK tentunya dituntut juga mampu bergerak cepat mengungkap berbagai dugaan korupsi di dalam proyek strategis nasional itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI resmi sahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu, ya, syaratnya ini jauh lebih berat, ya. Jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru disahkan hari ini. Di antaranya, terkait dengan aturan pemeriksaan. Dalam KUHP lama, pemeriksaan tersangka oleh penyidik tanpa ada kamera pengawas. Sementara dalam KUHP baru, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas. Rekaman tersebut tidak hanya digunakan dalam penyidikan, namun juga untuk pembelaan tersangka dan terdakwa di persidangan. Terkait penahanan, dalam KUHP lama, penyidik bisa melakukan penahanan hanya dengan 3 syarat, yakni apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Sementara dalam KUHP baru, penyidik bisa melakukan penahanan jika memenuhi 8 syarat atau lebih sulit, yakni selain 3 syarat di KUHP lama, ditambah 5 syarat lain, yakni apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut, tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta, tersangka menghambat pemeriksaan, tersangka terancam keselamatannya, serta mempengaruhi saksi untuk berbohong.